Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah diciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab telah diciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, karena janjinya ya dan amin bagi kita orang-orang percaya. Shalom, apa kabar saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus? Berjumpa kembali dengan saya Tisa masih dalam program Mimbar Agama Kristen. Hari ini begitu luar biasa, penuh dengan sukacita dan kasih Tuhan karena telah hadir bersama-sama dengan saya di studio Bapak Pendeta John Heski Gilumawo Bangguna STH. Apa kabar? Shalom. Baik, shalom. Pak Pendeta Heski ya yang biasa kami sapa.
Dan hari ini kita akan membahas mengenai kekuatan janji Tuhan ya, Pak Pendeta Heski, di mana kita akan mengerti bahwa janji Tuhan ya dan amin bagi kita orang-orang percaya. Seperti itu ya, Pak Pendeta. Dan untuk memulai program kita pada hari ini, saya minta Pak Pendeta mungkin bisa bawa kita dalam doa pembuka. Untuk itu dipersilakan. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini hati kami bersuka cita karena kami kembali boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan dan juga mengumandangkan lagu pujian bagi Tuhan. Sebelum acara ini dimulai, kiranya Roh Kudus menyertai kami. Kami akan mulaikan acara ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Heski. Dan saya akan membacakan firman Tuhan sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu kekuatan janji Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 2 ayat 26. Untuk itu saudara silakan untuk membuka Alkitab Anda, dan saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Puji Tuhan. Itu firman Tuhan kita pada hari ini, dan kita akan merenungkan bersama-sama dan belajar berdiskusi tentunya dengan Pendeta Heski pada hari ini. Dan untuk itu Pak Pendeta Heski dapat membuka kita dalam renungan singkat. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya menyampaikan janji Tuhan yang begitu luar biasa bagi Simeon dan khususnya juga bagi kita semua yang hidup di zaman Roh Kudus. Tahukah saudara, di zaman Simeon Roh Kudus baru sepinggang, dan pada zaman para nabi, bapak-bapak leluhur kita, Roh Kudus itu semata kaki. Tetapi hari ini pada saat Roh Kudus dicurahkan, kita berenang tenggelam dalam urapan kuat kuasa Roh Kudus. Sama seperti pada waktu Simeon diberi konfirmasi oleh Roh Kudus dengan begitu jelas bahwa dia tidak akan mati sampai dia melihat Mesias yang diurapi oleh Tuhan. Kita bisa membayangkan bagaimana Simeon menunggu dengan waktu yang begitu lama, sejak masa muda sampai dia mendekati usia yang sudah sangat tua, barulah janji Tuhan itu digenapi. Dia tidak menjadi putus asa dan dia tidak berpikir kenapa hanya dia sendiri yang menantikan janji Tuhan. Sementara para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang hampir 2 tahun lamanya, kalau kita baca dalam Injil Matius pasal yang kedua, sesuai dengan kedatangan orang Majus yang singgah di Yerusalem sebelum bintang Daud itu membawa ke Bethlehem, mereka dipanggil di istana Raja Herodes untuk mengkonfirmasi berita yang disampaikan oleh orang Majus, yang mana mereka telah melihat bintangnya hampir 2 tahun. Tetapi mereka tidak dikonfirmasi oleh Roh Kudus untuk datang ke Bethlehem. Nah, ada banyak orang berpikir menjadi pemuka agama, menjadi orang-orang yang kelihatannya hebat di dalam bidang keagamaan, tetapi manakala hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, semuanya hanya merupakan penampilan luar yang kelihatannya hebat, tapi tidak berarti apa-apa di mata Tuhan. Terbukti mereka tidak melihat bintang yang dilihat oleh orang Majus. Bahkan Raja Herodes tidak bertobat, semakin jahat. Dan pada akhirnya ketika dia merasa ditipu oleh orang Majus, dia menyuruh para pengawalnya untuk membunuh anak-anak yang diperkirakan seusia dengan Yesus dan tidak ada yang luput. Gagal. Pemuka agama gagal, yaitu para imam-imam kepala dan ahli Taurat, tapi berbeda dengan Simeon. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam hidupnya, dan jelas sekali Roh Kudus mengkonfirmasi kepada Simeon bahwa dia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi oleh Tuhan. Jadi kita harus meyakinkan diri kita, sudahkah kita dipenuhkan Roh Kudus sungguh-sungguh, atau hanya terlihat dipenuhkan Roh Kudus atau tidak? Kalau memang kita dipenuhkan Roh Kudus, maka kita akan mengalami satu perubahan hidup yang baru.
di mana yang lama sudah berlalu. Baik. Ya. Berarti dapat terlihat buah-buahnya ya Pak Pendeta. Iya, waktu buah-buahnya kita, sebagaimana Galatia iya, pasal yang kelima. Iya. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita pasti bisa terlihat bahwa ada perubahan hidup seperti yang Pak Pendeta Heski sampaikan tadi. Nah, Pak Pendeta, bagaimana dengan Simeon ini kan diberi janji ya bahwa tidak akan mati dulu sebelum melihat Mesias. Nah, bagaimana kita umat percaya dapat memahami janji Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari nih di era modern ini nih? Oke. Dalam Injil Yohanes 14, ketika kita dipenuhkan Roh Kudus, berarti Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita. Sehingga dikatakan dalam Korintus 6 ayat 19 bahwa diri kita bukan diri kita lagi sepenuhnya, tetapi Roh Allah yang ada dalam diri kita. Iya. Sehingga dalam pola pikir kita, pertimbangan kita, perilaku kita, cara kita berkomunikasi, semuanya itu terkait dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita tidak akan menjadi orang Kristen yang murahan. Iya. Kita tidak akan menjadi orang Kristen yang tidak berkualitas. Dan ketika Roh Allah ada dalam kehidupan kita, kita menjalani hidup dari pagi hari sampai nanti kita beristirahat malam, Iya. ada dalam tuntunan Roh Kudus. Lalu bagaimana cara memahaminya? Iya. Salah satu tugas Roh Kudus adalah menginsafkan dosa-dosa kita. Iya. Dan kemudian Roh Kudus mengajarkan kita segala sesuatu yang kita tidak tahu menjadi tahu. Bahkan Dia mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Jadi bagi seseorang yang sungguh-sungguh dipenuhkan Roh Kudus seperti Simeon, mereka akan berjalan dalam tuntunan Roh Allah yang sangat spektakuler. Dan mereka adalah orang-orang yang berbeda. Karena gini, kerajaan Allah yang Dia telah alami bukan soal makan dan minum, tetapi dari soal kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita. Coba dibuka dalam Mazmur 12. Kalau ada waktu coba dibuka Mazmur 12. Mazmur 12. Mazmur 25 maksud saya. Mazmur Itu mungkin 25. lebih menjelaskan sana. Dalam Mazmur pasal yang ke-25, Iya. ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 Ya. saya bacakan. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi ketika kita dipenuhkan Roh Kudus, kita menjadi satu pribadi yang baru, sebagaimana Galatia pasal yang kelima. Buah-buahnya itu kelihatan, dan 2 Korintus 5 ayat 17 di mana yang lama sudah berlalu. Kita adalah orang yang takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan artinya apa? Menjauhi segala jenis kejahatan. Iya. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Yang namanya kejahatan melalui pikiran, hati, perkataan, itu semua yang tidak berkenan kepada Tuhan tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Maka pada hari berjalan, Tuhan menunjukkan jalan yang kita harus pilih. Nah, saya mau tanya, kalau Tuhan menunjukkan jalan yang kita harus pilih, pernah salah tidak? Tidak pernah Tidak salah pernah salah. tentunya. Bahkan yang lebih luar biasa ayat 14. Coba baca. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Orang Kristen yang dipenuhkan Roh Kudus akan mampu melatih dirinya berdoa 1 jam setiap hari dari 24 jam waktu yang Tuhan berikan. Jadi orang Kristen tidak dipenuhkan Roh Kudus akan sulit berdoa 1 jam. Ketika kita berdoa 1 jam, sebetulnya kita sedang berkomunikasi dengan Bapa di surga. Ya. Sebagaimana pesan Yesus di Taman Getsemani. Tidak sanggup Pak engkau berjaga-jaga 1 jam agar tidak jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Nah, di dunia dewasa ini kita menghadapi LGBT, kita menghadapi orang-orang yang ingin suicide, bunuh diri, kita menghadapi orang yang dengan berbagai macam persoalan hidup. Satu hal yang mereka harus pahami, mereka harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui urapan kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Berarti begitu penting peran Roh Kudus, atau kita intim dengan Tuhan sampai kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus agar kita bisa mengerti janji-janji Tuhan, jalan yang Tuhan tentukan untuk kehidupan kita seperti itu ya Pak Pendeta. Tapi ini bukan hanya berbicara soal yang bersifat rohani. Iya. Tetapi ini juga sampai menyentuh secara nyata dalam soal kehidupan kita sehari-hari. Coba baca ayat yang ke-13.
Mazmur 25 ayat yang ke-13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ini berbicara berkat rohani yang kita miliki melalui peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan kemudian diikuti berkat-berkat jasmani sebagaimana Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua ditambahkannya. Jadi Roh Kudus kita harus mencari sampai kita dipenuhkan Roh Kudus. Banyak orang membalikannya dulu. Iya. Mereka mengedepan hal-hal materi. Memang kita harus bekerja. Iya. Tetapi kalau kita bekerja disertai Roh Kudus, itu hasilnya berbeda. Iya. Baik. Berarti seperti firman Tuhan bilang, di mana ora et labora, ya. Yes. Berdoa dan berusaha. Kita tetap bekerja, tetapi dalam tuntunan Roh Kudus tentu kita akan melewati janji-janji Tuhan, melewati proses-proses yang Tuhan rindukan untuk kita. Karena Simeon hadapi. juga itu bekerja. Oh, iya. Ayahnya Simeon itu Rabi Hillel, dan kemudian anaknya Simeon, dan kemudian Simeon memiliki anak yang namanya Gamaliel yang menjadi gurunya Rasul Paulus. Jadi orang yang dipenuhkan Roh Kudus bukan harus jadi pendeta, bukan harus jadi ini dalam bidang rohani doa Iya. semalam-malam. No, bukan seperti itu. Mereka bekerja, mengisi kehidupan di dunia ini, bisa jadi pedagang, bisa jadi guru, bisa jadi pendeta, bisa jadi insinyur, bisa jadi polisi, whatever. Tetapi hidup yang dipenuhkan Roh Kudus akan berbeda hasilnya dalam menjalani hidup ini. Iya. Puji Tuhan Pak Pendeta, diskusi kita luar biasa sekali ya. Tapi sebelumnya Pak Pendeta, kita mau menyaksikan pariwara berikut ini. Alright. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa.
zaman menyalip antrian? Budayakan antri, mulailah dari diri sendiri dengan menghargai hak orang lain, disiplin dan taat aturan agar tercipta keharmonisan demi kepentingan bersama. Kasih ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih bersama saya dengan Tisa Masih yang akan menemani Anda di program Mimbar Agama Kristen kali ini dengan tema kita yaitu kekuatan janji Tuhan yang terdapat dalam Lukas 2 ayat 26. Masih bersama dengan Pendeta Hezky yang menemani saya pada hari ini, dan seperti tadi nih Pak Pendeta Hezky ya sudah disampaikan mengenai peran Roh Kudus bagi kita orang-orang percaya, kemudian juga bagaimana Simeon begitu memiliki iman untuk menggenapi janji Tuhan ini. Dari Pak Pendeta Hezky, apakah perbedaannya dari ahli Taurat ini dengan Simeon? Ahli Taurat yang dimasukkan dalam Matius pasal yang kedua. Iya. Oke, ketika Yesus lahir seperti yang saya kemukakan tadi, kan dikunjungi orang Majus. Orang Majus telah melihat bintangnya. Hampir 2 tahun lamanya loh. Iya. Perjalanan dari Persia menuju Yerusalem itu nggak mudah. Iya. Zaman dulu kan belum ada pesawat, mereka naik unta, dan di padang gurun itu ada semacam ular yang bisa melompat 2 meter, itu berbahaya sekali. Belum lagi badai padang gurun yang bisa menutup perjalanan mereka. Iya. Tapi karena dipimpin oleh bintang Daud, penampakan daripada kuasa Tuhan, mereka sampai juga ke Yerusalem. Nah, sampai di Yerusalem mereka bertanya kepada Herodes, raja yang baru mau raja yang sudah dilahirkan, hampir 2 tahun. Saking kagetnya dia menyuruh memanggil para imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, karena mereka mempelajari kitab Musa dan kitab nubuatan para nabi. Waktu dipanggil mereka langsung serentak ngomong di Bethlehem Efrata, di tanah Yudea, di pasal 5. Tapi mereka nggak pernah datang ke sana. Sementara Simeon, pada saat Yesus umur 8 hari setelah disunat, dia diperkenankan Tuhan untuk memiliki janji Tuhan yang selama ini Roh Kudus beritahu kepada dia bahwa dia tidak akan mati sebelum berjumpa dengan Yesus. Itu bedanya. Sedangkan para imam kepala dan ahli Taurat tahu firman Tuhan, tapi mereka tidak sampai ke Bethlehem. Kenapa? Coba dibaca dalam Matius pasal yang ke-13. Dalam kitab Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-13, dikatakan begini, itulah sebabnya aku berkata kepadamu dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengarkan dan tidak mengerti. Artinya apa? Sekalipun mereka membaca kebenaran firman Tuhan, tapi nggak ngerti kuasa Tuhan yang di dalamnya, karena Roh Kudus tidak memberikan konfirmasi. Siapakah mereka? Ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi. Nah ini tadi, seperti para imam-imam kepala dan ahli Taurat, bangsa Yahudi di istana Herodes, harusnya kan membuat Herodes bertobat, tapi dia bertambah jahat. Harusnya membuat penduduk Yehuda bertobat. Ternyata tidak ada satupun penduduk Yehuda sampai ke Bethlehem. Hampir 2 tahun lamanya Yesus ada di sana. Dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena
mereka hanya menjalankan perintah manusia dan Roh Kudus tidak menguasai kehidupan mereka. Itu bedanya. Sebaliknya, Simeon berbeda. Di dalam ayat 16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ini yang kita harus alami. Apa gunanya kita jadi pelayan kalau kita tidak pernah dipimpin Roh Kudus? Kan tadi kan sudah dibaca Mazmur pasal yang ke-25 ayat 12. Ketika kita dipenuhkan Roh Kudus, kita menjauhi segala jenis kejahatan. Maka pada hari berjalan, kapanpun Roh Kudus menunjukkan jalan yang kita harus pilih. Kalau Roh Kudus menunjukkan jalan yang kita harus pilih, tidak pernah salah. Amin. Puji Tuhan. Jangan sampai kita menjadi ahli-ahli Taurat ini ya, tapi tidak mengalami janji Tuhan, tidak sampai ke Bethlehem seperti itu ya. Iya, hampir 2 tahun loh. Pendeta. Malah yang dianggap kafir orang-orang Majus itu sampai ke Bethlehem. Iya. Melainkan Simeon menggenapi janji Tuhan itu. Simeon pun sama, sekian waktu lamanya. Jadi karena orang yang dipimpin Roh Kudus tidak pernah bosan menunggu janji Tuhan. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus tidak ada alasan setiap hari menyediakan waktu 1 jam untuk berdoa. Nah, ketika 1 jam kita mulai berdoa, yang tadinya minta kesembuhan, yang tadinya minta berkat, itu hilang. Yang ada adalah penyembahan pasrah total kepada Tuhan. Begitu juga dengan Hana, anaknya Fanuel dari suku Aser. Dia tidak dikonfirmasi oleh Roh Kudus dalam Lukas pasal yang kedua, tapi nanti bisa dibaca. Tapi karena dia suka berdoa dan berpuasa, pada saat Simeon mengalami kekuatan janji Tuhan, dia pun mengalami berjumpa dengan Tuhan. Jadi perjumpaan dengan Tuhan. Sama-sama dipenuhkan Roh Kudus, baik Simeon maupun Hana dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Jadi ketika saya dipenuhkan Roh Kudus, Tessa dipenuhkan Roh Kudus, kita pun akan mengalami kekuatan janji Tuhan sampai kita mati. Amin. Puji Tuhan. Wah, luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini, tanya jawab bersama Pendeta Heski. Memang kita perlu Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, dan tentunya perlu sekali untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, bagaimana nih Pak Pendeta kalau kita sebagai orang percaya nih, biasanya kita memikir-mikirkan, menimbang-nimbangkan apakah ini dari Tuhan, betul janji Tuhan untuk kita, atau kehendak Tuhan untuk kita, ataukah ini hanya keinginan pribadi kita sebagai manusia? Bagaimana membedakannya ini Pak Pendeta? Membedakannya, ketika kita dipenuhkan Roh Kudus, yang membedakan Roh Allah dalam diri kita. Karena tadi dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 bisa dibaca, itu jelasnya di situ. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Sudah dapat baca? Ya. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ketika kita dipenuhkan Roh Kudus akan mudah membedakan ini palsu atau tidak. Karena kita juga diberikan dalam satu nas Alkitab roh untuk menguji segala sesuatu. Kalau memang dari Tuhan, kita bisa merasakan. Karena salah satu buah roh adalah pertama kasih ya. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Setelah itu ada buah-buah yang lain. Kita akan bisa melihat orang yang menyampaikan itu benar atau tidak dari buahnya, kata Matius pasal 7. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu menandai mereka, benar dari Tuhan atau tidak. Jadi tidak sulit. Kalau kita dipenuhkan Roh Kudus, akan sulit kalau kita tidak dipenuhkan Roh Kudus. Baik. Luar biasa, berarti Roh Kudus yang akan membantu kita mengetahui atau segala sesuatu. Dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Taunya itu enggak transparan. Tapi really jelas, sangat jelas sekali seperti Simeon. Tentunya banyak baby-baby yang ke Bait Allah pada waktu itu. Tapi ketika Yusuf dan Maria datang membawa baby Yesus, langsung Simeon bisa tahu itu adalah Sang Mesias. Tidak diragukan lagi. Lalu Hana, anaknya Fanuel dari suku Aser yang sudah menjanda sekian lama, berdoa dan berpuasa, juga diberi kesempatan karena juga sama-sama dipenuhkan Roh Kudus. Sebenarnya
kekristenan yang luar biasa itu ketika kita mengalami lawatan kuasa Tuhan. Iya. 1 kali 24 jam sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Yes. Tetapi akan celaka pada saat kita tidak dipenuhkan Roh Kudus. Yang muncul kemunafikan adalah kemunafikan. Seakan-akan tahu firman Tuhan seperti para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi di istana Herodes. Iya. Bisa menerangkan firman Tuhan, tapi tidak pernah berjumpa dengan Yesus di Betlehem. Hampir 2 tahun lamanya. Ya. Baik. Berarti yang terpenting kita bukan hanya memahami secara pikiran ya firman Tuhan ini, tapi mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Untuk ya, mengalami Tuhan nggak ada cara lain kita dipenuhkan Roh Kudus. Ya. Tahu nggak? Setelah kita dipenuhkan Roh Kudus, kita menjadi ciptaan yang baru loh. Ya, lahir baru. Kita tetap seperti orang Indonesia. Hidung saya seperti begini pesek, kamu yang mancung seperti orang bule begitu. Fisik kita tetap aja, Iya. tapi karakter kita adalah karakter Kristus. Kristus. Karena yang ada dalam diri kita bukan lagi sepenuhnya milik kita, tetapi Kristus yang tinggal dalam diri kita. Amin. 1 Korintus 6 ayat 19. Itu yang akan mengubah kehidupan kita 1 kali 24 jam. Di mana saja kita berada, kapan saja. Nah, barulah Immanuel itu terjadi. Banyak orang bilang begini, Immanuel bisa terjadi bagi orang yang sudah dipenuhkan Roh Kudus. Bagi yang tidak, ya tidak. Jadi untuk mengalami Immanuel itu kita harus penuh Roh Kudus dulu. Ya. Dan bisa menggenapi janji Tuhan seperti yang Ya. Pak Pendeta Hezki sampaikan tadi ya. Simeon telah mengalami Immanuel. Makanya dia bisa membedakan dari semua bayi yang datang. Ini adalah Mesias. Ini adalah Mesias. Ya. Dan konfirmasinya jelas. Ya. Baik, Pak Pendeta Hezki, ini kan tentang tema kita kekuatan janji Tuhan, di mana janji Tuhan ini merupakan pengharapan atau pedoman pegangan kita orang-orang percaya. Nah, banyak sekali nih sekarang ya. Kita kembali ke era modern ini, khususnya untuk generasi muda nih, Gen Z katanya nih ya Pak Pendeta Hezki. Banyak terjadi dengan seringnya kecemasan berlebihan, ketakutan akan masa depan, atau pengharapannya yang mulai hilang kalau tidak khawatir akan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, untuk menghadapi ini khususnya buat generasi muda nih, untuk bisa tetap teguh dalam janji Tuhan untuk kita anak-anak muda seperti itu Pak Pendeta. Yang Alkitab ajarkan begini, anak-anak muda akan mengalami satu terobosan ketika mereka juga dipenuhkan Roh Kudus. Coba buka lagi dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat ke-14. Oke. Mazmur 25 ayat ke-14 firman Tuhan, mataku tetap terarah kepada Bukan, Tuhan. Mazmur 25 ayat 14 ya? Iya, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kembali kepada generasi Gen Z sekarang. Saya mendapati generasi sekarang itu berbeda dengan generasi saya yang lahir tahun 60-an. Iya. Kita seperti ini, seperti buah kelapa. Tapi generasi sekarang itu seperti strawberry. Iya. Cute, indah dilihat, tapi rapuh. Rapuh, betul. Mudah tersinggung, baperan, pokoknya ya kayak gitu. Nah, tidak ada cara lain, mereka harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka kata bergaul di situ, toh? Iya, bergaul karib. Bergaul karib itu berarti kita memiliki waktu berdoa 1 jam, seperti yang saya katakan tadi. Lalu kita mulai membaca, memahami, mendiskusikan firman Tuhan. Iya. Dan ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kita akan jadi seperti Esther, Ratu Kecantikan di Persia. Kita akan bisa seperti Sadrak, Mesak, Abednego di Babilonia. Kita akan bisa seperti Yusuf di Mesir. Mereka anak-anak muda yang luar biasa. Atau Timotius yang jadi pelayan Tuhan. Sekali lagi, ketika kita ingin mengalami satu terobosan di masa muda, hidup kita harus hidup yang berkenan kepada Tuhan. Baik.
Baik, Pak Pendeta Heski, luar biasa sekali. Tapi kita akan break sejenak dan kita akan melanjutkan setelah persembahan pujian dari Saudari Sinta berikut ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Oh, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Bro, kenapa motor ini? Apa? Kenapa bro? Ngambil motor kenapa? Ini DP busi kotor. Kalau bukan DP aki, tidak bisa menyala bro. Pantas sih. Dari mana ini bro? Dari kantor ini habis lembur, banyak pekerjaan. Tinggal di mana bro? Situ jalan trans, Kilongan. Oh dekat rumah sakit? Ya, dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini soba bantu badorong ini bro. Bro juga, ya apa-apa. Soal gitu tuh orang harus baku bantu. Toh? Siap. Thank you bro, thank you. Yoi. Tahukah kalian bagaimana keadaan alam kita sekarang? Ku merindukan masa-masa di mana pohon menjulang tinggi, mata air yang tak henti memberikan kesejukan saat kita menghirup udara dingin dan segar.
Sadarkah kita, kini hutan semakin sedikit, udara semakin tercemar, dan panas matahari semakin terik. Sudah saatnya kita jaga dan lindungi alam. Yuk, mulai sadar dan peduli lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu cintanya Tuhan bagi kita semua. Untuk itu Tuhan memberikan janji-janjinya yang ya dan amin bagi kita orang-orang percaya. Masih bersama dengan saya Tisa Masih, dan kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai renungan hari ini mengenai kekuatan janji Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 2 ayat 26 bersama Pendeta Heski. Pak Pendeta, tadi kan kita bahas mengenai generasi muda nih, bagaimana generasi muda bisa survive di era digitalisasi, era modern ini, agar tidak cemas berlebihan ya, seperti kata Pak Pendeta sebelumnya. Berbeda sekali nih dengan generasi-generasi sebelumnya yang lebih tough. Sekarang itu dijuluki strawberry lah, generasi sandwich lah, yang katanya imut, cute di luar tetapi rapuh di dalam, seperti itu ya Pak Pendeta. Mungkin boleh dilanjutkan lagi Pak Pendeta Heski. Sebenarnya kalau orang dipenuhkan Roh Kudus, baik bahkan dari sekolah minggu ya, bahkan dari sekolah minggu, kalau kita ingat pengalaman Samuel di keluarga Imam Eli yang tidak bertobat, kalau sekarang di keluarga pendeta yang nggak bertobat, tapi karena dia dipenuhkan Roh Kudus, dia mampu hidup tidak sesuai dengan anak-anak Imam Eli, karena hidupnya dipenuhkan Roh Kudus, yang di kemudian hari menggantikan posisi Imam Eli. Nah, begitu juga dengan generasi sekarang. Kalau generasi sekarang ingin mengalami satu terobosan dalam segala lini kehidupan, mereka harus mengalami janji Tuhan. Ingat gak, sebelum Yesus naik ke surga berpesan kepada murid-muridnya, jangan meninggalkan Yerusalem sebelum dipenuhkan Roh Kudus. Nah, itu juga yang kita harus alami. Ketika kita dipenuhkan Roh Kudus, baik anak pelna maupun remaja pemuda, pria wanita bahkan lansia, kita akan mengalami satu terobosan. Contohnya bagi anak muda, kita bisa ingat bagaimana Esther menjadi ratu Persia, karena hidupnya dipenuhkan Roh Kudus. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel di Babilonia bisa menjadi pemimpin yang luar biasa mendampingi raja karena dipenuhkan Roh Kudus. Yusuf di Mesir, Timotius dalam mendampingi Rasul Paulus. Jadi ketika kita mengalami kekuatan janji Tuhan dalam hidup kita, sama seperti Simeon, dia tidak akan mati sebelum dia bertemu dengan Mesias. Kita pun memiliki janji Tuhan, jangan pernah untuk tidak dipenuhkan Roh Kudus. Ya Pak Pendeta, jadi begitu penting ya, dan kepenuhan Roh Kudus atau lahir baru ini ya, tidak melihat usia, tidak melihat gender, dan anak muda, orang tua semua bisa ya untuk penuh dengan Roh Kudus melalui keintiman dengan Tuhan tentunya. Dan gimana nih Pak Pendeta Heski, ada pengaruh tidak anak-anak muda dalam pergaulan nih? Kan sekarang banyak sekali nih pergaulan, apalagi di media sosial seperti itu. Apakah ada pengaruh terhadap anak-anak muda nih di era pengaruh sekarang? dari media sosial itu sangat kuat. Dan saya mendapati justru pengaruh dari media sosial itu sangat mengerikan. Contohnya begini, anak saya mungkin tidak bermain basket di luar, tapi ketika dia menghabiskan waktunya di dalam kamar, sementara orang tua tidak bisa mengawasi, apa yang dia lihat di media sosial? Bisa hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kemudian dia bisa mengambil keputusan yang salah. Tapi kalau dia berada dalam kamar, dia menyelidiki firman, dia mengerjakan tugas misalnya sebagai insinyur dan lain sebagainya, itu berbeda. Tapi sekarang banyak anak-anak yang menjadi pendiam dan sibuk dengan dunianya melalui gadget. Tiba-tiba kita sudah mendapati hal yang tidak kita inginkan terjadi. Jadi pembunuh berdarah dingin dan jadi pelaku kriminal di masyarakat. Tanpa berhubungan dengan satu orang pun, melalui media sosial saja. Mereka kan bisa terhubung 1 kali 24 jam dengan seluruh orang di dunia ini. Itulah cara dunia menghancurkan generasi muda. Tapi kalau kita mengalami
janji Tuhan melalui urapan kuat kuasa Roh Kudus yang akan mengajarkan kita banyak hal seperti yang tadi sudah dibaca, Iya. mengingatkan firman Tuhan, maka kita bisa luput daripada semuanya itu. Iya. Bisa nggak bayangkan waktu Daniel berada di Babilonia, banyak sekali godaan. Esther di Persia, Yusuf di Mesir, banyak godaan kan, melalui tante Potifar, Iya. melalui segala macamnya. Tapi dia bisa melewati karena Roh Allah ada dalam hidup mereka. Iya. Itu pun yang kita harus alami di masa kita sekarang ini. Amin. Iya, jadi anak-anak muda penting sekali untuk selalu dekat dengan Tuhan, dan juga mungkin buat orang-orang tua ya untuk bisa terus mengawasi anak-anak muda. Nah, bagaimana nih untuk keluarga-keluarga Kristen nih, Pak Pendeta Yeski? Keluarga Kristen yang biasanya sudah mulai ini antara suami dan istri, atau Mulai dingin ya? Iya, atau hubungan anak dengan orang tua. Dalam keluarga Kristen sebaiknya apa yang perlu diterapkan dengan firman Tuhan kita yang kita renungkan hari ini nih, Pak Pendeta Bisa Yeski? sama saja. Mungkin bisa dibaca lagi Mazmur 25 ayat 13. Bisa ya? Sama saja Mazmur 25 ayat 13. Iya, yang tadi ya, Pak. Ya. Mazmur 25 ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, secara otomatis kan kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Beda loh, orang yang dipenuhkan Roh Kudus ketika dia berdoa, dia menjadikan dirinya, bukan menyifatkan, menjadikan dirinya itu berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Makanya kita kan berglosolali, berbahasa roh. Iya. Nggak usah dilihat, bisa pemirsa nanti lihat di rumah. Dalam Roma 8 ayat 26 dan 27, roh itu membantu kita dalam kelemahan kita atas pergumulan yang kita hadapi sebagai suami, sebagai istri dan anak-anak. Dan menetap dalam kebahagiaan. Karena sebenarnya berbicara Roh Kudus itu adalah bukan soal makan dan minum. Roh Kudus bukan soal makan dan minum, tetapi sebaliknya dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sejahtera, hidup yang mapan. Iya. Sandang papan pangan. Kemudian sukacita, kebahagiaan yang tidak semu. Bukan seperti ketika saya nonton bola, woi, berteriak-teriak begitu. Itu hanya sekedar saja. Begitu gacauannya kalah, kita menjadi marah. Iya. Tapi ketika kita dipenuhkan Roh Kudus, sukacita kita itu stabil selama 24 jam dan di sepanjang hidup ini. Amin. Karena bukan soal bersifat materi, tapi sesuatu yang lebih besar dari soal materi. Amin. Sayang banyak orang tidak menginginkan hal ini. Di zaman Simeon, hanya Simeon, Hana, para gembala, orang Majus, Maria dan Yusuf. Bahkan orang tuanya Maria juga tidak sampai ke Bethlehem. Keluarganya Yusuf yang notabene keluarga besar di Bethlehem tidak sampai berjumpa dengan Yesus. Bahkan setelah mereka menyingkir di Mesir, mereka juga tidak mengalami hal itu. Jadi orang yang dipenuhkan Roh Kudus bukan orang sembarangan, orang pilihan Tuhan. Karena Tuhan menggenapi janji pada diri mereka. Iya. Iya. Nah, dari tadi kan Pak Pendeta Yeski ini bahas tentang Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, lahir baru. Bagaimana nih mungkin yang belum mengerti nih pemirsa di rumah orang-orang percaya, bagaimana kita bisa penuh dengan Roh Kudus? Apa yang harus kita lakukan? Bahwa kita rindu untuk bisa kepenuhan dengan Roh Kudus itu sendiri, Pak Pendeta. Yang pertama kita mengaku dosa kita. Lalu kita minta kepada Tuhan agar kita dipenuhkan Roh Kudus. Hanya itu aja metodenya. Ya. Bukan seperti sekarang Roh Kudus diajarkan, ada kursus private Roh Kudus, itu semua sesat. Roh Kudus hanya diberikan oleh Bapa, tidak bisa diberikan manusia. Dan ingat loh, Allah itu menyelidiki hati manusia. Mungkin Tessa akan terkejut kalau saya tunjukkan ayatnya dalam Yohanes pasal 2. Saya carikan dengan cepat. Dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, Tessa mungkin bisa baca dengan keras ini. Ayat 23 sampai 25.
2 Yohanes 2 ayat 23 sampai ayat 24. 23 sampai 24. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ayat 25. Yes. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Kalau kita baca ini, menjelang hari raya Paskah sebentar lagi kita rayakan, banyak orang antusias mencari Yesus. Tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya pada mereka. Ya. Karena Yesus tahu isi hati mereka. Ya. Sama juga para imam kepala dan ahli Taurat, Tuhan Yesus tahu isi hati mereka. Hanya mempertontonkan, menunjukkan, ini loh aku imam besar dan ahli Taurat. Iya. Sarjana teologi yang hebat. Tapi beda dengan Simeon dan Hana pada waktu itu. Dan ketika kita ingin dipenuhkan Roh Kudus, kita minta Tuhan mengampuni dosa kita. Kita sungguh-sungguh minta Allah yang menyelidiki hati kita akan tahu kita pantas tidak untuk menjadi tempat berdiamnya Dia. Sebagaimana 1 Korintus 6 ayat 19. Karena ketika kita dipenuhkan Roh Kudus, Allah Putra, Allah Bapa itu mendiami kita. Iya. Yohanes 14 ayat 23. Tentunya Dia tidak mau tinggal dalam pribadi yang sembarangan. Betul. Baik. Iya. Pak Pendeta Heski, kita waktunya sudah hampir selesai, tapi ini begitu luar biasa diskusi dan renungan kita. Untuk itu Pak Pendeta Heski mungkin mau memberikan closing statement nih kepada pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, silakan. Oke, pesan saya, milikilah kekuatan janji Tuhan yang diberikan kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem sebelum mereka semuanya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus lah yang akan mengubah karakter kita, hidup kita untuk berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka kita akan mampu melatih diri kita setiap hari dalam kurun waktu 24 jam yang Tuhan berikan untuk melatih diri kita berdoa. Sehingga kita tidak jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami ujian, kita akan cakap untuk menyelesaikannya. Yang kedua, kita akan mudah memahami firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita akan menjadi pelaku firman Tuhan yang aktif, bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Maka kita akan mengalami satu terobosan selama kita berada di muka bumi ini. Anak-anak akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Generasi Gen Z tadi bukan lagi menjadi generasi stroberi, mungkin lebih menjadi generasi kelapa kali ya. Yang lebih strong di dalam Tuhan. Amen. Dan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang luar biasa. Dan orang-orang tua akan menjadi orang tua yang bijaksana. Amin. Tidak ada lagi perceraian, tidak ada lagi perselingkuhan, tidak ada lagi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika Roh Allah memimpin hidup kita, kita akan mampu melihat kepastian Kristus lahir dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Simeon. Yes, amin. Terima kasih Pak Pendeta Heski. Untuk itu sebelum kita mengakhiri program kita hari ini, saya persilakan Pendeta Heski untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi serba sekian alam. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh membahas dan mempelajari kekuatan janji Tuhan kepada Simeon, di mana Roh Kudus memberitahu dia tidak akan mati sebelum dia melihat Sang Mesias. Dan itu terjadi bersama dengan rekannya Hana yang juga dipenuhkan Roh Kudus dan hidup dalam doa. Biarlah kami mendedikasikan hidup kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hari demi hari kami lalui, bukan melalui keputusan dalam diri kami, tetapi melalui keputusan yang disertai oleh Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Amen. Kami memberkati TVRI ini dan semua krunya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.
Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta John Heski Gilumawo Bangguna STH yang telah hadir bersama-sama dengan saya hari ini di Mimbar Agama Kristen. Dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, akhirnya program kita telah berakhir, tapi kita akan bertemu lagi di program-program berikutnya. Sebelumnya saya ucapkan Selamat Natal 2024 dan menjelang Tahun Baru 2025. Akhirnya saya Tisa masih undur diri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.